teman-teman aku, circle aku kayak makin deket banyak banget yang kena COVID-19 gitu. Nah terus mereka ini banyak banget ternyata yang kayak ada yang 14 hari cuman, ada yang bahkan 5 hari, tapi ada yang long COVID panjang banget sampai 30-40 hari. Itu kenapa sih kok bisa beda-beda? Nah, memang setelah sembuh dari COVID itu masih ada semacam gejala sisa yang munculnya akibat virus ini menginfeksi organ lain. Ternyata kan virus COVID ini dia bisa masuk ke tubuh kita ketika dia menempel dengan reseptor AC2. Itu apa? Jika dia terkena infeksi COVID, kemudian virusnya ini menempel pada reseptor AC2 yang ada di sel-sel dalam kandung buah pelir, COVID-19 lebih banyak diderita oleh laki-laki. Loh iya? Masih mengabaikan protokol kesehatan. Itu bahaya. Ingat loh masa depan si Joni. Hai guys, welcome back to Diary of Intan Somadina. Sama aku Intan Somadina dan juga Dr. Haika. Halo Intan, halo semua, apa kabar? Nah sekarang kita mau ngomongin soal COVID-19 nih dok. Pasca COVID dan juga mungkin perawatan orang-orang COVID beda-beda. Tapi ada hubungannya sama fungsi seksual laki-laki. Wah, kenapa tuh kira-kira? Waduh. Nah dokter, ini pertama-tama kita ngomongin ini dulu kali ya. Kan teman-teman aku, circle aku kayak makin deket banyak banget yang kena COVID-19 nih dok. Nah terus mereka ini banyak banget ternyata yang kayak ada yang 14 hari cuman, ada yang bahkan 5 hari, tapi ada yang long COVID panjang banget sampai 30-40 hari. Itu kenapa sih kok bisa beda-beda? Iya, jadi memang saat ini penyakit COVID-19 itu udah dijuluki sebagai penyakit 1000 wajah ya. Karena kalau dulu mungkin gejalanya yang kita kenal demam, batuk, sakit tenggorokan, tapi sekarang gejala tuh banyak ya. Ada diare ya, kemudian ada sakit kepala, kebingungan, bahkan ada gejala pada kulit, ruam pada kulit. Dan kenapa kok sekarang makin panjang nih? Kalau dulu 2 minggu kan, makin panjang, sekarang ada yang sampai berbulan-bulan. Nah itu memang tidak diketahui sebabnya kenapa ya, tapi memang mungkin disebabkan karena jumlah virusnya, mutasi virusnya dan sebagainya. Nah, tapi memang yang mesti digarisbawahi adalah kriteria sembuh itu tidak hanya berdasarkan tes PCR ya, tapi juga berdasarkan gejalanya. Jadi kita mesti lihat bagi yang bergejala, itu perhatikan. Kalau memang sudah tidak lagi bergejala, kondisi sudah kembali pulih, sudah kembali fit ya, tapi ternyata ketika di tes PCR masih positif, nah itu kemungkinan yang terdeteksi oleh PCR-nya adalah bangkai virusnya. Oh, jadi alat kita tuh belum ada yang bisa mendeteksi ini sebenarnya udah bener-bener mati, tinggal bangkainya doang, atau udah nggak infeksius nggak sih? Itu belum ada ya? Karena memang saat ini semua tes PCR belum bisa membedakan mana virus mati dan virus hidup ya. Tapi kalau gejala sudah selesai, ya sudah kembali fit, tapi hasil tes PCR tetap positif, itu kemungkinan bangkai virus, dan itu sebetulnya sudah bisa dinyatakan sembuh. Oh, jadi itu udah bisa balik lagi ke masyarakat, udah nggak infeksius. Tapi betul. tetap harus isolasi nggak sih, atau gimana tuh? Sudah selesai isolasinya, tapi memang tentunya baik dia yang sudah terkena infeksi maupun kita semua tetap mesti jalankan protokol kesehatan. Tetap protokol ya. Nah, tapi dok, ini kan dulu tuh kan orang berpikirnya, oke, setelah COVID misalnya positif nih, terus udah selesai negatif, udah selesai masalah. Ternyata setelah negatif belum selesai juga masalahnya, karena ada efek after COVID. Ada yang kayak gejalanya katanya detak jantungnya nggak beraturan, yang lemes banget, kayak jalan cuma sedikit kemana itu udah nggak kuat, udah ngos-ngosan, udah lemes. Terus ada juga yang apa tuh tadi, nafsunya nggak punya nafsu lagi dok, rasanya tuh kayak nafsunya menurun banget, nggak ada rasa nafsu sama pasangannya. Itu gimana sih dokter ceritanya, emang after COVID tuh ada efeknya? Jadi gini, virus COVID ya, ini memang dia tidak hanya menyerang paru-paru saja, dia dapat menyerang ke banyak organ, ke jantung, ke otak ya, kemudian ke kulit, ke pembuluh darah, bahkan ke organ reproduksi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, memang setelah sembuh dari COVID itu masih ada semacam gejala sisa yang munculnya akibat virus ini menginfeksi organ lain. Contohnya
ketika virus ini dia menginfeksi jantung, itu suka ada gejala sisa, kok suka berdebar ya, atau misalnya ada gejala sisa pada organ reproduksi, ya. Kalau reproduksi maksudnya itu ngapain, Dok? Jadi gini, sudah ada penelitiannya, ya, ternyata kan virus COVID ini dia bisa masuk ke tubuh kita ketika dia menempel dengan reseptor AC2. Itu apa? Reseptor AC2 ini ada di tubuh kita, ya. Dia ada di paru-paru, ada di jantung, ada di hampir semua organ tubuh kita, termasuk di organ reproduksi. Nah, reseptor AC2 ini merupakan tempat menempelnya virus tadi. Jadi supaya virus itu bisa masuk ke tubuh kita, dia mesti menempel dengan reseptor AC2. Nah, kalau virus ini menempel pada reseptor AC2 yang terdapat di dalam sel-sel yang ada di dalam testis atau kantung buah pelir, nah itu bisa menyebabkan sel-sel tersebut terganggu fungsinya. Jadi dalam kandung buah pelir laki-laki itu kan ada sel Leydig, ada sel Sertoli. Jadi sel Leydig ini untuk memproduksi hormon testosteron. Sel Sertoli untuk membantu produksi sperma. Nah, kalau misalnya virus ini menempel pada reseptor AC2 yang ada di sel-sel ini, maka akan terganggu fungsinya. Itu selama COVID? Selama dia lagi positif? Selama COVID, dan ternyata berlanjut setelah sembuh dari COVID. Wow, berlanjut. Tapi berlanjut lama nggak tuh, dokter? Nah, ini memang butuh penelitian lebih detail seberapa lama gejala sisa ini bertahan. Nah, contohnya nih, ketika dia terkena infeksi COVID, kemudian virusnya ini menempel pada reseptor AC2 yang ada di sel-sel dalam kandung buah pelir, maka selama dia sakit, itu akan terjadi gangguan gairah seksual. Kenapa bisa terganggu gairah seksualnya? Karena produksi hormon testosteronnya terganggu. Akibat sel yang memproduksi hormon testosteron ini terganggu oleh virus COVID. Jadi kayak pas dia lagi positif ini tuh diganggu sama virus ini. Ya, jadi dia bisa mengalami gejala hipogonadism. Itu apa? Hipogonadism adalah gejala akibat penurunan hormon testosteron. Jadi kalau hormon testosteronnya menurun, maka manifestasinya penurunan gairah seksual, kemudian gangguan fungsi ereksi, kemudian juga secara psikis fungsi juga. ereksi itu apa, Dok? Keras ya? Iya. Oh iya, soalnya banyak yang nggak ngerti juga bahasanya. Oke. Terus. Nah, kemudian kalau andai kata virus ini menempel pada sel Sertoli yang ada di dalam kandung buah pelir, itu juga bisa mengganggu produksi sperma. Gitu. Jadi kurang subur atau? Bisa. Tapi itu berlangsung lama seterusnya? Belum tahu ya? Jadi belum tahu, tapi memang setelah sembuh dari COVID, gejala ini membaik. Tapi ternyata ada pada sebagian orang yang gejalanya ini berlangsung lebih lama, bahkan setelah sembuh dari COVID. Tapi bisa menyebabkan kemandulan nggak, dokter? Atau belum ada nih? Nah, itu belum ada bukti yang kuat ya, tapi memang masih perlu diteliti berapa lama gejala sisa ini bertahan ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, kok kalau kena COVID apa hubungannya bisa terganggu ereksinya? Nah, jadi gini, virus COVID ya, dia masuk ke tubuh kita ketika dia menempel dengan reseptor AC2. Nah, tadi saya jelaskan reseptor AC2 ini ada di dalam kandung buah pelir ya. Dan reseptor AC2 ini dia juga ada di dalam sel-sel endotel pembuluh darah. Artinya, kalau misalnya terinfeksi COVID, maka akan terjadi gangguan dari fungsi sel endotel. Sel endotel adalah sel yang melapisi dinding pembuluh darah. Nah, kalau sel endotel ini terganggu oleh virus COVID, maka akan terjadi gangguan pada pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya ini akan mengalami bisa kekakuan. Jadi nggak sensitif gitu bisa, juga ya? Bisa kaku, kemudian ada mungkin gangguan peredaran darah. Dan kita tahu bahwa terjadinya ereksi karena aliran pembuluh darah yang ada di dalam penis itu sehat. Jadi kalau pembuluh darah di dalam penis itu baik kondisinya, maka dapat dialiri darah dengan baik sehingga terjadi ereksi. Nah, ketika terjadi gangguan pembuluh darah akibat infeksi COVID tadi, ditambah lagi dengan kondisi hipogonadism akibat virus COVID ini menyerang kantung buah pelir, maka terjadilah gangguan fungsi ereksi. Jadi gangguan fungsi ereksi ini disebabkan karena gangguan pembuluh darah akibat COVID,
kemudian kondisi hipogonadisme akibat COVID, dan stres akibat COVID. Oh, itu juga Kan bisa pengaruh ya? begitu isolasi mandiri kan stres Stres, kan? iya. Nah dokter, tapi kan itu untuk cowok. Kalau reproduksi untuk cewek sejauh ini udah ada belum sih? Nah, memang sejauh ini belum begitu banyak penemuannya. Memang saat ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Dan memang COVID-19 lebih banyak diderita oleh laki-laki. Loh iya? Iya. Penelitiannya? Survei menunjukkan itu jumlah penderita laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Udah ada penelitian belum, kenapa? Nah, sudah ada surveinya, tapi sebabnya kenapa itu masih butuh penelitian lebih dalam. Nah, tapi kemungkinan kenapa laki-laki lebih banyak yang kena COVID itu bisa dilihat dari genetik, sosial, dan perilaku. Nah, dari segi perilaku, laki-laki ini kan dia lebih sering keluar sebagai pencari nafkah. Oh iya benar Jadi sih. resiko terpapar lebih tinggi. Terus laki-laki perokok, ya. Iya, banyak yang rokok ya. Pada yang perokok itu reseptor AC2-nya akan lebih banyak sehingga akan lebih mudah ditempel oleh virus COVID-19. Terus laki-laki mungkin tidak sebersih perempuan lah, ya kan? Iya, Mungkin malas cuci tangan, ya, atau mungkin lupa lah pakai masker dengan benar gitu kan. Nah, selain itu juga dari segi jumlah ekspresi reseptor AC2-nya itu kemungkinan lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Oh, jadi si tempat yang bisa virus nemplok itu biasanya di Ekspresinya cowok lebih itu banyak lebih pada- banyak gitu ya Yes, daripada perempuan. betul. Oh, tapi dok, selain itu misalnya ini kan ada gangguan-gangguan reproduksi. Ada juga nggak sih gangguan-gangguan lainnya, misalnya kayak ada yang ruam terus kulitnya kenapa-napa, atau misalnya apa, after COVID-nya ada nggak sejauh ini? Jadi memang ada juga gejala ruam pada kulit ya, tapi itu akan menghilang dengan sendirinya. Oh, jadi kalau udah selesai COVID-nya nggak lama-lama ya. Iya, Jadi yang kalau- masih ada lama itu kayak tadi gangguan jantung, terus gangguan disfungsi ereksi. Iya. Nah makanya kalau terserah deh itu laki-laki sama cewek juga ya, kalau misalnya mau ada gangguan lainnya lebih milih kayak misalnya kadang-kadang males ya, kayak udah pasrah aja, gue kena nggak apa-apa. Sekarang kalau udah tahu kayak gini masih mau pasrah nggak? Yakin masih mau keluar? Yakin masih mau pasrah? Iya, yakin masih mengabaikan protokol kesehatan. Itu bahaya. tuh. Ingat loh masa depan si Joni. Si Joni aset. Tapi cewek juga bahaya kan, harus Betul. jaga-jaga ya. Kita belum tahu cewek ini bisa Iya. entar kandungannya atau apa, kan kita masih belum tahu maksudnya. Betul banget Intan, karena penyakit COVID ini penyakit baru yang masih diteliti. Aduh, ternyata banyak banget ya, kayak kemarin 2 minggu jadi 40 hari. Ada yang Yes. sampai 40 hari maksudnya. Terus Bahkan udah gitu, ada yang berbulan-bulan baru negatif. iya, itu kan gara-gara emang kita juga belum tahu ya, apakah itu masih belum ketemu cara ngetes Betul. yang dia bisa membedakan bangkai sama udah Iya. enggaknya atau segala macam itu ya. Iya. Sama ternyata ada efek after COVID-nya ini loh yang bahaya ya. Terus yang lemes juga itu bisa ya berbulan-bulan ya. Gimana? Lemes. Iya, jadi memang setelah sembuh dari COVID ya, itu ada gejala, jadi kayak masih tubuh tuh masih memulihkan dirinya lah. Oh. Jadi masih gampang capek. Nah, gampang capek ini disebabkan karena setelah sembuh dari COVID, kan COVID ini juga menyerang paru-paru nih. Nah, itu kapasitas parunya agak berkurang. Kapasitas paru-paru agak Iya, berkurang. jadi makanya gampang lelah, gampang capean lah. Jadi naik tangga sekian anak tangga tuh, tahu-tahu kok capek ya. Nah, ini buat yang bergejala maupun tidak bergejala ya? Iya. Dok, ya? Nah, kalau lebih banyak yang bergejala sih. Oh, kalau nggak bergejala, tapi yang nggak bergejala belum tentu berarti si paru-parunya baik-baik aja kan? Betul juga. Katanya soalnya sekarang tuh harus CT thorax kan? Iya. Jadi memang bagi teman-teman nih yang memang bergejala ya, atau memang positif PCR-nya, jangan lupa untuk ronsen paru-parunya, minimal ronsen paru-paru ya, dan lebih baik lagi CT scan paru. Karena ini buat menentukan Iya. apakah walaupun nggak bergejala ya, ini bisa menentukan kita tuh bisa isolasi mandiri atau harus Iya. pemantauan dokter di rumah sakit. Betul, soalnya gini, kan COVID ini dia bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Pneumonia adalah radang paru, dan ini dapat ditemukan dilihat dari hasil ronsennya. Kalau andai kata ronsen parunya itu ada infiltrat, nah kemungkinan ini ada pneumonia akibat COVID-19. Akibat COVID-nya, jadi bisa bikin penyakit macam-macam ya COVID ini ya. Betul, ternyata makanya ya. hati-hati juga nih. Kadang-kadang ada orang yang udah isolasi mandiri, katakanlah 10 hari, kemudian hasil PCR-nya negatif, keluar dari rumah sakit ya, tahu-tahu sesak napas, masuk ICU. Kenapa? Karena dia kelewat, jadi nggak dicek paru-parunya.
pas dicek paru-parunya ternyata putih semua. Jadi hati-hati yang menjalankan isolasi mandiri ya, tetap harus ronsen paru. Kalau yang di rumah sakit mungkin pasti dicek. Gitu. Oke, berarti tetap harus kita dalam pemantauan dokter lah ya, Iya, walaupun isolasi betul, mandiri, betul. karena COVID Setuju. ini masih belum bisa ditebak ya. Yes, betul. Kayak gimana. Oke deh, Dokter Haikal, makasih banyak ya. Ternyata kita sama-sama, harus Intan. ngejaga ya, bener-bener harus jaga protokol. Jangan sampai AB sekarang, walaupun orang sekarang udah nganggapan, sekarang paling udah tinggal herd immunity doang nih. hati-hati. Dan itu nggak bisa, karena after COVID-nya itu yang bahaya. Iya. Masa depan, Bo. Jadi hati-hati ya, yang masih sayang sama Joninya itu aset ya. Ingat, gejala sisa COVID itu masih dalam penelitian. Dokter minum dulu boleh, silakan. Oke, baik. Dokter tadi nggak ada, ini aku udah minum, jadi aku Oke, minum ini nggak ya, apa-apa ya. silakan. Nah mungkin kalau ada yang mau masak ya dokter ya, silakan. Oh, iya. Jangan lupa minum yang banyak itu penting ya dokter ya. Betul, Makasih Intan. dokter, thank you for watching. Sama-sama.